Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anita Sanul, SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru batch 3 lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Program studi pendidikan agama Katolik di LPTK STK Santo Yakobus Merauke. NIM 25869050 Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 dengan materi mengembangkan kemampuan diriku. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sekarang silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat. Ya, Ibu berharap kabar kalian hari ini selalu baik ya. Ya, Bu. Oke, kita memulai pelajaran kita buka dengan berdoa. Sebelum berdoa, terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah selama-lamanya. Kita semua berdiri, kita mulai pelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan bersyukur atas kesempatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, hari ini kita bertemu kembali. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Siapa di antara kalian yang suka menggambar? Oke, ada 2, 4, 6, 8, 9 orang. Oke, yang silakan turun. Yang suka bernyanyi? Yang suka bernyanyi hanya 1 orang. Yang lain tidak suka bernyanyi? Tidak. Oke. Selanjutnya, yang suka berolahraga, angkat tangan. Oke, ada hampir semua ya. Hampir semua suka berolahraga. Oke, silakan turun. Dan yang terakhir, siapa yang suka menari? Oke, laki-laki tidak ada yang suka menari? Tidak ada? Oke, silakan turunkan tangannya. Baik. Lalu, kamu sudah menyebutkan, kamu sudah memberitahukan Ibu apa-apa yang menjadi hobi atau kesukaan kalian atau talenta yang kamu miliki. Nah, kira-kira kamu paling jago dalam hal apa? Kamu paling jago dalam hal apa? Silakan. Siapa yang mau sebutkan? Oke, mulai dari Dirman. Dirman paling jago buat apa? Bermain bola kaki. Siapa lagi tadi? Adista. Menggambar. Yestin? Menggambar. Ken? Bermain bola kaki. Oke, baik. Kamu sudah menyebutkan hal-hal yang paling kamu jagokan dalam talenta yang kamu miliki. Baik. Semua kemampuan ini, semua kemampuan atau talenta yang sudah kamu sebutkan tadi itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu semua merupakan anugerah dari Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita dalam materi aku mengembangkan kemampuan diriku. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, sikap spiritual. Siswa menyadari bahwa talenta adalah anugerah Allah untuk dikembangkan. Lalu, sikap pengetahuannya, siswa mampu mengidentifikasi kemampuan diri dan cara mengembangkannya. Yang ketiga, keterampilan. Siswa dapat membuat rencana pengembangan bakat secara sederhana.
Baik, kira-kira itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kita lanjut. Di sini ada sebuah kisah tentang seorang nabi. Namanya Nabi Daud. Oke, kita saksikan bersama ya. Kita baca bersama-sama. Di depan sudah ada kisahnya nanti. Kita baca bersama-sama. Ya, Nabi Daud menghadapi tantangan besar. Orang-orang Filistin menyerang orang-orang Israel. Jadi Nabi Daud ini dia adalah orang Israel. Jadi orang Filistin datang menyerang orang-orang Israel. Daud mengumpulkan 5 batu kecil dan menaruhnya di dalam kantong. Dia membawa umbannya dan peralatan gembalanya dan pergi menghadap Goliat. Umban. Ketika Goliat melihat Daud, dia berteriak dan menertawakan dia. Daud berlari ke arah Goliat. Dia dengan cepat melemparkan sebuah batu dengan umbannya. Batu itu mengenai Goliat pada dahinya. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa Goliat mati, mereka lari ketakutan. Setelah kejadian itu, Raja Saul, dia adalah seorang raja Israel. Daud mengikuti Tuhan dan Tuhan melindungi dia dari Saul. Tuhan memberkati Raja Daud dan membimbing dia. Ya, itu adalah kisah dari Nabi Daud. Kita sudah dengarkan bersama kisah dari Nabi Daud. Sekarang saya akan membuka ini adalah kisah dari kitab suci ya. Ini adalah sebuah kisah inspirasi dari kitab suci Perjanjian Lama. Sekarang kita akan melihat kisah seorang anak yang berasal dari tempat yang sangat terpelosok, tetapi dia bisa menjadi juara dunia. Siapakah orang tersebut? Mari kita lihat bersama. Lihat. Juara fisika dunia dari Papua. Ini mukanya. Dia adalah juara fisika dunia. Dari mana? Papua. Dari Papua. Ini. Jadi banyak orang memandang sebelah mata putra Papua. Banyak orang yang memandang sebelah mata tentang orang Papua. Memandang sebelah mata maksudnya menganggap remeh orang Papua. Karena dianggap Papua itu masih merupakan daerah tertinggal. Karena dianggap masih daerah tertinggal. Nah, tapi seorang anak bernama George Shah, namanya adalah George Shah, punya cerita yang berbeda. Ini orangnya. Namanya siapa? George Shah. Nah, putra Papua ini menjadi rebutan universitas terkemuka di dunia. Jadi dia menjadi rebutan universitas terkemuka di dunia. Dia pernah menyabet juara fisika dunia di Polandia. Kamu bayangkan, orang Papua dia pernah menjuarai lomba fisika dunia di mana? Di Polandia. Bukan hanya George Shah formula jadi acuan. Jadi dia punya temuan yang itu disebut dengan George Shah formula. Itu temuannya ini
GeoGebra ini. Namanya GeoGebra Formula ya. Bukan hanya itu yang jadi acuan para ahli fisika dunia. Acuan para ahli fisika dunia. Jadi GeoGebra lahir dari keluarga sederhana. Bukan karena dia hebat tadi menciptakan formula yang disebut dengan GeoGebra Formula. Bukan. Tetapi GeoG ini lahir dari keluarga sederhana. Keluarga sederhana itu maksudnya keluarga miskin, ya. Seringkali tidak masuk kelas sekolah karena tidak punya uang. Jadi seringkali dia tidak masuk sekolah karena tidak punya uang untuk membiayai uang sekolah. George raih gelar sarjana di bidang teknik dirgantara. Jadi dia meraih gelar sarjana di bidang teknik dirgantara. Jadi dia sudah menjadi seorang sarjana. Lalu kini doi tengah menempuh studi master di Inggris. Sekarang dia sedang kuliah mengambil master di Inggris, ya. Meskipun sudah sukses, George janji kembali ke tanah air. Meskipun dia direbutkan oleh orang seluruh dunia, tetapi dia berjanji dia akan tetap kembali ke tanah air, yaitu ke tanah Papua. Untuk berbagi ilmu dan membangun tanah Papua. Jadi dia berjanji untuk kembali ke Papua, untuk berbagi dia punya ilmu dan juga membangun tanah Papua. Yang kemarin ngatain mestinya malu. Jadi yang terakhir itu tadi. Jadi kalau kemarin kita menghina orang Papua, kita merendahkan orang Papua, ucapannya terakhir, seharusnya kita malu. Karena dari Papua lahir seseorang yang sangat jenius seperti George Sa. Oke, baik. Itu dia tadi 2 kisah inspirasi. Ada dari kitab suci dan juga ada dari kehidupan nyata yang baru terjadi akhir-akhir ini. Yaitu kisah dari seorang anak dari tanah Papua. Nah, sekarang ibu mau bertanya dengan kamu. Kira-kira tadi kamu sudah mendengar kisah Daud, seorang penggembala yang berhasil menjadi seorang raja karena dia selalu percaya kepada Tuhan. Seorang penggembala. Lalu kisah Georgesa yang seorang anak dari Papua, dari daerah yang terpencil, tapi bisa menjadi juara dunia dalam lomba fisika. Kira-kira apa yang membuat mereka berhasil mengembangkan kemampuan mereka? Ayo, kira-kira apa yang membuat Daud tadi dengan Georgesa ini bisa mengembangkan kemampuan mereka? Karena rajin berlatih. Oke, yang lain? Karena rajin berdoa. Satu orang, ayo angkat tangan dulu. Alea. Karena rajin berdoa. Pinky. Karena rajin berusaha. Rajin berusaha. Yestin? Karena rajin belajar. Karena rajin belajar. Baik. Semua jawaban yang kamu berikan itu semuanya benar. Daud dia rajin berusaha, rajin berdoa kepada Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Sehingga berkat kepercayaannya ini dia bisa mengalahkan Goliat yang badannya lebih besar dari Daud. Dia bisa mengalahkan Goliat bahkan dengan hanya 1 pukulan saja. Begitu juga dengan George. Dia bisa meraih juara 1 dunia karena dia rajin berlatih, rajin
belajar. Dia belajar dengan tekun. Dia juga berusaha sehingga dia bisa menjadi juara dunia dalam Olimpiade fisika. Nah, selain kepada kedua orang tadi, kalian juga itu diberi talenta, diberi kemampuan oleh Tuhan. Bukan hanya kepada dua orang tadi, tetapi kepada kita semua, termasuk kalian ini. Kita semua diberi talenta oleh Tuhan. Sekarang kita lanjut ke kegiatan kelompok, ya. Kita masuk ke kelompok yang sudah dibagikan. Ayo, silakan masuk ke kelompok kamu masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Langsung. Ayo, lebih cepat, yuk. Oke, kelompok 1. Ya, lebih dekat, ya. Tentukan dulu siapa ketua kelompoknya. Nah, ketua kelompok itu yang bertugas untuk mengkoordinir teman-teman sebentar. Lalu pilih satu lagi untuk catat. Yang catat pilih siapa? Kamu punya? Dengar di sini. Jadi yang pertama-tama kalian lakukan, tulis nama anggota kelompok di situ, ya. Oke. Dengarkan arahan dari Ibu. Yang pertama kamu buat adalah menulis nama semua anggota kelompok. Lalu yang kedua, baca soalnya baik-baik. Soal yang pertama. Lalu soal yang pertama ini setelah kamu baca, kamu diskusikan bersama. Diskusi, sampaikan pendapat kalian masing-masing. Setelah itu kamu pilih mana jawaban yang menurut kamu yang benar, baru kamu tulis di dalam kotak yang sudah disiapkan itu, ya. Ayo, silakan kerja. Nama panggilan saja supaya lebih cepat. Ayo. Nomor berapa? 3. Apa yang terjadi? Nah, tadi nanti. Kamu sudah tahu, kamu sudah. Oke, baik. Sudah selesai semua, toh? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju dan bacakan apa yang sudah kamu kerjakan. Silakan. Mengapa setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda? Karena memiliki bakat yang berbeda-beda. Lanjut ke kelompok 2. Oke, silakan Ken. Pertanyaan nomor 1. Mengapa setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda? Oke, apa yang terjadi ketika kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan? Kita tidak bisa menjadi apa? Sekarang kita berikan pertanyaan. Sekarang Ibu berikan waktu kepada kamu untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik individu yang Ibu sudah bagikan. Oke, di situ ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, suruhan yang pertama, pilih satu talenta yang ingin kamu kembangkan. Lalu yang kedua, cara kamu mengembangkan talenta. Bisa paham? Bisa. Oke, silakan kerja. Benar, di mana tempatnya? Kalau kamu sudah jago main bola, jago menggambar, kamu mau gunakan itu kemampuan kamu itu untuk apa? Kalau kita sudah diberikan sesuatu, berarti kita harus bagaimana? Bersyukur. Sudah?
Oke, mulai baca dari Adista. Adista maju. Talenta yang aku pilih, talenta menggambar. Oh ya, yang dia pilih talenta menggambar. Oke, apa yang akan kamu lakukan? Berlatih, belajar, berdoa, berusaha. Oke, dia akan berlatih, belajar, berdoa, dan berusaha. Oke, kapan akan aku akan melakukannya? Sekarang, Mulai dari sekarang. Oke, di mana kamu akan berlatih? di sekolah, Di sekolah. Baik. Terus siapa yang akan membantu kamu? teman-teman, Teman-teman. Oke. Lalu kamu akan menggunakan talenta itu untuk apa? membantu keluarga. Untuk membantu keluarga. Jadi Adista dia akan menggunakan dia punya talenta menggambar ini untuk membantu keluarganya. Oke, tepuk tangan dulu buat Adista. Untuk selanjutnya, Desri. Talenta yang dia pilih adalah menggambar. Oke, suaranya lebih besar ya, besar sedikit. Oke, apa yang akan kamu lakukan? Berlatih dan belajar. Berlatih dan belajar. Oke, apalah terus. Silakan duduk. Terima kasih dulu, tepuk tangan buat kalian. Baik. Tadi kalian sudah mengisi dan menulis semua talenta, memilih salah satu talenta yang akan kamu kembangkan. Kamu juga sudah berkomitmen, Rina. Kamu juga sudah berkomitmen supaya kamu bisa mengembangkan talenta kamu ini. Kamu harus belajar dan berlatih dan berusaha. Selain itu, kapan kamu mulai berlatih? Yang jelas, berlatihnya mulai dari sekarang untuk mengembangkan talenta yang kamu miliki. Oke, selanjutnya kita bermain dulu. Mau bermain? Mau. Kita mulai dari Dirman. Aku bisa bermain bola kaki. Yes, aku bisa. Oke, Jonan. Aku bisa bermain bola kaki. Yes, aku bisa. Semangat. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, kita sudah mempelajari bersama tentang bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan talenta yang sudah kita miliki, yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lalu kita harus punya komitmen. Komitmen itu maksudnya sesuatu yang menjadi keyakinan kita yang mau kita lakukan di masa depan supaya bisa mengembangkan talenta kita. Kira-kira apa komitmen kamu untuk bisa mengembangkan talenta itu? Apa yang akan kamu buat untuk mengembangkan talenta itu? Angkat tangan. Ken. Rajin berlatih. Pasti rajin berlatih. Terus, Desrin. Rajin belajar. Rajin belajar. Oke, komitmen. Itu pasti harus rajin berlatih dan rajin belajar. Supaya kamu punya kemampuan itu bisa berkembang dengan baik. Yang jelas kamu harus rajin apa tadi? Berlatih. Rajin apa lagi? Berdoa dan rajin belajar. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian tugas akhir. Tindak lanjut. Jadi tugas kalian selanjutnya di rumah kamu harus mempraktikkan membuat rencana. Sampai di rumah kamu harus buat rencana tindak lanjut. Misalnya saya harus rajin, umpamanya Ken kalau mau rajin supaya jago bermain bola, berarti Ken buat jadwal di rumah. Saya nanti mau latih main bolanya setiap hari apa. Baik. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sekarang kita menutup kegiatan kita dengan doa. Kita semua diajak untuk berdoa.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu.